Pemirsa TV BJN News, 20 tahun terzalimi. Skandal tanda tangan balita bongkar borok penguasaan lahan sepihak, PT Brau Coal, sebuah drama ketidakadilan yang terkubur selama hampir 20 tahun, akhirnya meledak ke permukaan. Kelompok Tani Usaha Bersama UB meraang secara resmi menyeret raksasa pertambangan PT Brau Coal ke ranah pidana melalui laporan polisi nomor LP atau B 2026 SPKTI Polda Kaltim pada 14 Februari tahun 2026. Laporan ini bukan sekadar sengketa lahan biasa, melainkan pengungkapan dugaan praktik mafia. Dokumen yang mengabaikan hak-hak hidup masyarakat kecil demi keuntungan korporasi. Kronologi penindasan 20 tahun tanpa kepastian. Awal milenium 2000 sampai 2004, masyarakat Meraang mengelola lahan 1.290 hektar dengan legalitas yang sah. Namun, kehadiran PT Brau Coal mengubah segalanya. Tanpa proses pembebasan lahan yang transparan sesuai aturan tambang, alat-alat berat mulai merambah ruang hidup petani. 2 dekade terasing di tanah sendiri selama 20 tahun. Masyarakat hanya bisa menonton lahan mereka dikeruk. Setiap upaya protes dibungkam dengan dalih administrasi yang belakangan diketahui penuh kejanggalan. Mei tahun 2025, tabir gelap terbuka. Dalam proses pembuktian di pengadilan, terungkaplah fakta yang menghina akal sehat. Perusahaan menyodorkan dokumen pelepasan tanah yang diduga kuat hasil rekayasa, pelanggaran fatal, menghina logika dan hukum. Pihak penerima kuasa penuh M. Rafiq membeberkan 3 poin pelanggaran yang sangat mencolok. Eksploitasi tanda tangan balita, nama Aldi anak Ibu Nurbaya tercantum sebagai penanda tangan surat pelepasan tanah. Padahal saat dokumen itu diklaim dibuat, Aldi masih balita berusia 4 tahun. Sejak kapan balita punya kapasitas hukum untuk melepas lahan ratusan hektar? Tanya Rafiq dengan nada geram. Manipulasi jabatan RT. Nama Kamarudin dicatut sebagai ketua RT. Aktif pada dokumen tahun 2008. Padahal faktanya beliau sudah pensiun dari jabatan tersebut sejak 2003. Ini menunjukkan adanya dugaan pemalsuan surat yang terstruktur, pelanggaran Undang-Undang Minerba berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Perusahaan tambang haram hukumnya beroperasi sebelum menyelesaikan hak atas tanah dengan pemilik lahan. PT Brau Coal dianggap telah mengabaikan aturan negara dan hak asasi petani. Selama 20 tahun, analisis pakar, 2 alat bukti sudah di tangan. Pengamat hukum pidana menegaskan bahwa dengan adanya bukti fisik dokumen yang janggal dan kesaksian saksi kunci, Polda Kaltim tidak memiliki alasan untuk menunda penetapan tersangka. Ini tindak pidana murni. Polisi harus menunjukkan bahwa hukum tidak hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke raksasa. Tambang tegasnya. Pasukan Merah 1101 Mandau bersiap kawal perjuangan. Ketidakadilan yang berleret larut ini memicu solidaritas luas. Aliansi Ormas Adat, termasuk pasukan Merah 1101 Mandau, Galak, Poladat, dan Permada, telah menyatakan sikap satu komando untuk mengawal aksi damai pendudukan lahan pasca Lebaran jika keadilan tidak segera ditegakkan. Kita bisa mendampingi masyarakat, mereka bisa tenang, tidak ketakutan. Intinya. Nah, dimanapun masyarakat yang kesusahan kami pasti ada. Karena ormas itu bukan menakut-nakuti masyarakat, tapi melindungi masyarakat itu yang benar. Mohon pendampingan. Saya bilang bukan pendampingan. Kami siap membantu mereka di masa mereka dijalimi. Intinya mereka benar, kami ada. Dimanapun masyarakat yang ada di Kalimantan, kami selalu ada. Nama saya Kamarudin yang buat Bu. Di dalam isi surat tahun 2008. Itu waktu tahun 2008 itu Bapak jabat apa waktu itu, Pak? Sehingga ada tanda tangan Bapak dalam isi surat pelepasan perusahaan. Saya sudah tidak jabat apa-apa. Sudah, soalnya saya jadi RT itu mulai sejak tahun 2000 sampai tahun 2003 saja. Surat bukti milik PT Brau Coal itu isinya yang membuat adalah saya. Namun, tahun pembuatan pada surat tersebut sudah tidak masuk akal. Karena saya anggap itu pemalsuan, Bu. Soalnya saya tidak pernah membuat surat. Begitu pada tahun 2008, maka saya keberatan dan laporkan pemalsuan surat itu kepada Polda Kaltim. Semoga hukum bisa ditegakkan demi keadilan. Apakah surat yang Bapak maksud itu adalah surat Garapang?
yang dijadikan sebagai bukti perusahaan ya Pak? Iya benar Bu. Bukti perusahaan itu isinya saya sudah melepaskan lahan kelompok tani kepada perusahaan. Sementara kita mana punya keberanian mau membebaskan lokasi kelompok tani pada tahun itu. Karena saya sudah tidak punya wewenang lagi di situ. Terus apa yang Bapak sampaikan pada laporan Bapak kepada Polda Kaltim? Saya sampaikan bahwa ini saya tidak pernah membuat surat seperti ini karena saya merasa sudah tidak menjabat lagi pada tahun 2008 karena jabatan saya cuma sampai 2003 sebagai RT 9 di Kampung Meraang. Kemudian saya berakhirnya di tahun 2003. Jadi tidak masuk akal. Kalau saya yang buat surat itu sudah sangat jelas dipalsukan. Surat apa itu? Bukti apa? Surat garapan. Dijadikan bukti perusahaan. Siap. Di dalam surat itu masih berumur 2 tahun ya? 4 tahun. Memang betulkah kira-kira kita ada tanda tangan di situ? Siap, tidak ada Pak. Tidak ada. Seperti itu yang dilaporkan laporan kita di Polda ya? Kita termasuk anggota kelompok tani juga? Bukan Pak. Bukan ya? Ada mau disampaikan lagi? Ada Pak, terkait di tanda tangannya kepala kampungnya itu di garapan di surat pemalsuan itu tidak ada Pak. Sedangkan RT-nya ada tanda tangan. Izin nih Bu, apakah Ibu juga dipanggil sebagai saksi di Polda kemarin Bu? Ya, mengenai garapannya anak saya ini 4 tahun sama 2 tahun. Gitu. Saya nggak pernah merasa membuatkan anak saya garapan. Kok ada garapan muncul garapan anak saya ini Gitu. yang umur 2 tahun sama 4 tahun. Itu yang ditanyakan kemarin di Kapolda. Terus apa lagi Bu? Dia bilang, Ibu betul-betul kan nggak pernah tanda tangan ini. Saya Pak nggak pernah betul-betul, saya nggak pernah tanda tangan. Sedangkan yang saya baru tahu nanti munculnya ada sidang ini, baru saya tahu kalau ada anak saya yang 2 tahun sama 4 tahun. Itu aja. Ibu keberatan nggak kira-kira? Ya keberatan lah Pak, saya nggak terima. Masa anak umur 2 tahun sama 4 tahun dibikinkan garapan. Jadi harapan Ibu kepada penegak hukum seperti apa Bu? Kita minta keadilan lah, bagaimana anunya kan. Bagaimana hukum nanti yang mempertimbangkan. Aksi pendudukan lahan pasca lebaran ini, Ketua Kelompok Tani UBM Meraang, Pak Sampara, dan saya, kuasanya, serta Aliansi Ormas Adat Pasukan Merah 1101 Mandau, Galak, Poladat, serta Permada dan masyarakat yang dirugikan oleh perusahaan PT Braukol segera melakukan aksi di lahan kami. Adalah alasan kuat mengapa kami akan melakukan aksi damai dan penghentian operasional PT Braukol di lahan sengketa seluas 1.290 hektar. Segera setelah Lebaran, kami menuntut agar pemerintah pusat tidak menutup mata. Surat pemberitahuan aksi akan kami tembuskan secara resmi, mulai dari Presiden RI, KPK RI, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, hingga kementerian terkait ESDM dan Kemenkumham agar dapat mengawal proses hukum yang sedang berjalan, agar bisa membongkar tuntas dugaan penggunaan dokumen palsu ini. Kami tidak akan mundur. Dengan dukungan ormas dan bukti-bukti nyata seperti tanda tangan anak balita ini, kami yakin kebenaran akan terungkap. Kami minta operasional PT Braukol di lahan kami agar segera dihentikan semua aktivitas pada lahan kami demi keadilan. Dengan kejanggalan-kejanggalan ini sudah melanggar Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 dan PP Nomor 96 Tahun 2021. Pemegang IUP izin usaha pertambangan memiliki kewajiban mutlak menyelesaikan hak atas tanah dengan pemilik lahan sebelum memulai aktivitas. Operasi produksi dilarang melakukan penambangan di atas lahan yang belum dibebaskan atau tanpa persetujuan pemegang hak tanah. Penggunaan dokumen yang diduga palsu untuk mengklaim lahan adalah pelanggaran berat yang dapat berujung pada pencabutan IUP perusahaan korporasi ini.